Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kelas 4 SD, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Sebelum dimulai, yuk kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, simak pembelajaran Ibu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yuk kita persiapkan alat tulisnya ya. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, SBDP. Yang ketiga, IPA. Pembelajaran pertama, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kamu memenuhi anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar tersebut? Pernahkah kamu berpikir, mengapa mereka bekerja di usia muda? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-cita dengan gemilang. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Nah, simak bacaan berikut ya dengan seksama. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena miskin, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun. Pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya.
Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Itulah tadi anak-anak tentang cerita aku sarjana pemulung. Nah, sekarang Ibu akan membacakan puisi berikut ini nih. Nah, anak-anak Bu Rahma di rumah, simak baik-baik ya tentang sahabatku seorang pemulung. Sahabatku seorang pemulung ciptaan Dekarista. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Aku tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Nah, itu anak-anak puisi berikut sahabatku seorang pemulung. Nah, sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua kita akan memasuki pembelajaran SBDP. Nah, pembelajaran SBDP kali ini anak-anak bisa berkreasi nih bersama kedua orang tuamu di rumah ya. Bisa minta bantuan kepada orang tuamu di rumah. Nah, tapi sebelumnya kita simak nih bacaan berikut ini. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakaian yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu itu tentang kolase? Nah, waktu itu di semester 1 Ibu telah menjelaskan ya tentang kolase, namun Ibu akan menjelaskan balik nih. Kolase adalah teknik untuk membuat karya yang seni rupa ada 2 dimensi dengan cara memotong atau menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain-lainnya ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, simak penjelasan dari Bu Rahma, langkah-langkah memulai membuat kolase. Langkah-langkah memulai membuat kolase. Nah, anak-anak bisa menyiapkan bahan-bahan berikut nih.
Pertama, selembar kertas. Bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar ya. Yang kedua, lem. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, koran bekas. Yang kelima, gambar. Nah, langkah-langkah membuat kolase sebagai berikutnya anak-anak. Pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Yang kedua, buatlah potongan-potongan bahan seperti koran bekas, kardus, plastik. Yang ketiga, tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, kamu bebas tuh anak-anak bisa ngambil gambar dari media sosial, internet, bisa gambar apa saja bebas. Yang menarik temanya tentang kesehatan ya. Pembelajaran kita yang ketiga adalah IPA. Jaga dan lestarikan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Yuk kita simak bacaan berikut ini ya. Ayo membaca. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara keanekaragaman makhluk hidup yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, dengan cara mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara diantaranya yaitu berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuhan. Nah, upayanya apa nih anak-anak? Nah, upayanya adalah sebagai berikut. Yang A, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang B, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong LIPI dengan buah-buahan inti, talas dan suwek. Yang C, kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, yang kedua, gimana ya upaya pelestarian hewan? Nah, upaya yang dilakukannya sebagai berikutnya anak-anak. Yang A, menangkal hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang B, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Yang C, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Yang D, membuat undang-undang perburuan. Yang E, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu nih pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke tugas tema. Persiapkan alat tulismu ya anak-anak ya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Yang serius, banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam. Kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Yang pertama, cita-cita Wahyudin apa? Nah, yang kedua, halangan yang dihadapi Wahyudin. Yang ketiga, sikap apa nih anak-anak yang dimiliki oleh Wahyudin? Yang keempat, usaha apa yang dilakukan oleh Wahyudin agar menggapai cita-citanya? Yang kelima, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Yang terakhir anak-anak, apa kesimpulan terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-cita? Nah, yang kedua, simak ya anak-anak, pembelajaran IPA. Nah, yang pertama, bisa bersama kedua orang tuamu berdiskusi usaha-usaha apa saja untuk pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, anak-anak juga bisa berdiskusi kepada kedua orang tua untuk informasi apa saja nih tentang makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nomor 3, cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan dan kapan didirikan. Nah, yang keempat, kamu membuat poster nih. Nah, kemarin kan sudah ya membuat poster. Nah, berikut ini ada beberapa poster teman-teman kamu yang telah dikirimin melalui Bu Rahma. Simak berikut ini ya poster-posternya. Dan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.